Ya, salam teman-teman, Sobat Permata Menyapa. Kembali lagi bersama kita di konten Permata Menyapa episode yang ke-21. Dan saya berdoa semoga teman-teman tetap diberikan kesehatan dan juga diberikan keselamatan dan juga berkat oleh Tuhan Yesus Kristus hingga sampai saat ini. Dan kita bisa bersyukur dalam keadaan dan kondisi apapun kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu senantiasa memberikan kasih untuk kita semua. Dan sebelum kita memulai acara konten Permata Menyapa pada hari ini, kita akan mengobrol sejenak dengan teman kita, yaitu dari Pasma Akustik yang bermain kajon. Kalau bukan siapa lagi, yaitu Mas Andrew. Silahkan Mas Andrew untuk bergabung. Gimana kabarnya Mas Andrew? Baik Mas Petra. Ini Mas Andrew, pemain kajon dari Pasma Akustik ya. Halo. Gimana kabarnya Mas tentang sekolah mungkin? Ya baik sih, ya nek sekolah ya baru-baru aja masuk gitu. Masuk berarti sudah mulai untuk tatap muka ya? Oh ya, tapi ya gurunya ngomong ya baru mencoba, belum tahu ke depannya. Tapi itu kuotanya berapa? 50% apa? Ya 50% shift 2 hari 2 hari. 2 hari 2 hari ya. Itu berarti nanti buat kebijakan nanti tahun depan mau langsung tatap muka atau online? Oh ya paling ya untuk kelas ya saya naik ke kelas 9 ya paling kemungkinan besar kelas 9 itu udah masuk ya, udah masuk sekolah tatap muka. Jadi gimana rasanya? Ada perbedaan nggak setelah lama nggak masuk secara tatap muka kemudian tiba-tiba masuk Ya, teman-teman? Ya saya merasakan berbeda. Apa ini yang membuat beda Pak? Ya gini ya kan teman-teman ya, ini udah masuk bulan-bulan Juni ini. Wah, ini mau UAS ya? Ya udah mau penilaian akhir tahun ini. Ya setahun saya merasakan saya yang nggak ngerti apa-apa tiba-tiba langsung dihadapkan dengan PAT ya. Agak kaget ya. Tapi ini saya ngobrol dengan Mas Andrew ya, sedikit pembahasan tentang anak muda. Ya, tentang kemarin ada liga sepak bola, tapi bukan liga sepak bola secara langsung, tapi apa Mas Andrew? Ya kabar baik. Apa ya kabar baiknya ya warga Solo itu apa Mas Baim. Wah. Mas Baim dari Menang? Ya puji Tuhan menang, juara 1 dan nyabet top skor di Liga PES IFL. Wah, Liga 2. ya, beri tepuk tangan buat Mas Baim dan juga yang telah membanggakan buat Kota Solo ya. Walaupun belum pertandingan secara langsung, tapi setidaknya ini memberi kebanggaan tersendiri buat kita. Dan ya sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoakan saya Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di atas kerajaan surga yang mulia, selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih Kau telah menyertai kami, Kau telah memberkati kami. Kiranya juga memberkati acara Permata Menyapa dari awal pertengahan hingga akhir nanti ya Tuhan. Berkati juga pembawa renungan yaitu Mas Brian yang akan membawakan renungan firman-Mu ya Tuhan, dan juga Pasma Akustik yang akan membawakan lagu pujian untuk-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya padamu dari awal pertengahan hingga akhir nanti, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, setelah kita mengobrol-ngobrol dengan Mas Andrew, kita akan memulai acara Permata Menyapa dengan menyanyikan sebuah lagu pujian dengan judul Mampirlah Dengar Doaku yang akan dibawakan oleh Pasma Akustik. Pasma Akustik, silahkan. Oh
dibawakan oleh Pasma Akustik Maafkanlah dengan Doa. Lagu ini menggambarkan bahwa bagaimana kita sebagai hamba Tuhan dalam berdoa, kita berharap semoga Tuhan mendengarkan doa kita. Dan tentunya jangan pernah berhenti berdoa hingga sesuatu terjadi, karena kekuatan doa itu luar biasa. Oke, sebelumnya kita akan lanjut dengan mendengarkan firman atau renungan yang akan dibawakan oleh alumni Permata Menyapa, yaitu Mas Brian akan membawakan renungan pada konten Permata Menyapa pada hari ini. Silakan Mas Brian untuk renungannya. Halo teman-teman Permata, senang sekali bisa bertemu lagi di dalam ibadah virtual ini. Sebelum kita mencoba mempelajari lebih dalam apa yang akan nanti kita dapat dari firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Selamat siang Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan ini kami boleh bertemu meskipun secara virtual pada kesempatan saat ini. Kami bersyukur semuanya berada dalam keadaan yang baik, berada dalam kesehatan yang sempurna, itu semuanya karena karunia Allah. Saat ini kami tidak mendengarkan firman-Mu, bersabdalah ya Bapa, kami memberikan hati kami sebagai tanah yang subur untuk menerima firman-Mu. Kiranya firman tersebut bertumbuh berbuah, sehingga kami dapat mendatangkan berkat dimanapun kami berada. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sebelum kita mempelajari lebih dalam, aku akan share sebuah foto. Mungkin beberapa teman-teman sudah tahu ini fotonya tentang apa, tapi paling tidak itu menjadi suatu awal sebelum kita nanti membahas lebih dalam tentang apa yang nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Coba perhatikan gambar berikut ini. Oke, ketika kita tadi sudah melihat sesaat, apa yang teman-teman lihat? Di situ ada sekitar 6 orang yang tertutup matanya, melihat satu objek yang sama, tetapi mereka memberi deskripsi yang berbeda. Ada yang berkata bahwa gajah itu tajam ternyata, karena orang itu berada di depan gadingnya. Ada yang mengatakan, enggak, gajah itu adalah sebuah pohon yang besar, karena saat itu mungkin dia berada memegang kaki gajah yang besar. Ada yang mengatakan, bukan, gajah itu tembok, karena mungkin dia berdiri di perutnya. Ada yang mengatakan bahwa gajah itu sebenarnya ular, karena dia gadingnya, belalainya meliuk-liuk, sehingga dia mengira itu ular. Ada juga yang mengira bahwa gajah itu adalah ekor ataupun kipas. Semuanya itu merupakan suatu perspektif yang mereka dapatkan, dan tidak salah, karena mereka saat itu hanya melihat di bagian itu. Oleh karena itu, kita diperkenalkan pada suatu konsep berpikir secara holistik, secara keseluruhan. Jadi, tidak ada yang salah dengan perspektif dari 6 orang yang tadi. Tetapi kita dituntut untuk bagaimana bisa melihat, menggabungkan 6 pikiran itu menjadi suatu gambar besar gajah yang benar. Nah, ini menjadi satu dasar sebelum kita akan membahas apa yang kemarin Mas Petra sempat sharekan ke saya terkait dengan kesempitan menjadi kesempatan. Kenapa ini menjadi suatu hal yang penting? Karena kadang-kadang kita melihat, contohnya barusan kita mendapat nilai jelek, atau barusan kita kecelakaan di jalan raya, atau misalkan kita baru saja mendapatkan berita yang tidak mengenakan, atau apapun itu, kita langsung melihat bahwa Tuhan itu tidak sayang sama kita. Tuhan itu kok kayak gini, kok Tuhan tega, aku katanya dikasihi, mana buktinya? Itu yang membuat kita harus berhenti sejenak, mengingat kembali bahwa satu insiden yang baru saja kita alami itu, dibandingkan dengan span hidup kita yang cukup panjang, itu hanya satu cuplik kecil. Jadi saat ini kita akan belajar dari 2 karakter Alkitab yang ditulis di Perjanjian Lama, untuk memberikan kita gambaran bahwa pemikiran holistik itu perlu. Pemikiran secara gambar besar atau helikopter view itu diperlukan supaya kita tetap setia pada rencana Allah. Yang pertama kita akan coba mengingat, meskipun sekilas karakter yang pertama ini, nanti kita akan coba lebih dalam di karakter yang kedua, yang adalah Raja Daud. Siapa tidak kenal Daud? Daud yang kecil, kemerah-merahan bahasanya ya, tiba-tiba dia memberi diri untuk melawan Goliat, dan akhirnya dia menang. Meskipun
di tahapan berikutnya dia harus dikejar oleh Saul, dia harus bersembunyi karena Saul merasa posisinya akan digantikan. Dia pun merasa, aduh, bagaimana dengan ini? Tapi dia tetap menyerahkan dirinya seutuhnya kepada Tuhan, sehingga dia tidak sama sekali tidak berbelok, tidak berpaling dari Tuhan. Itu menjadi suatu yang penting. Nah, dan kita akhirnya tahu bahwa Daud menjadi raja, meskipun akhirnya dia nanti akan jatuh di persinahan karena dia melihat Berseba. Namun kita melihat bahwa Daud memiliki satu pola, satu contoh, dia dalam kondisi apapun tidak memiliki istilahnya dengan mudah berpaling dari Tuhan karena satu event atau satu insiden kecil yang terjadi dalam kehidupan dia. Nah, untuk karakter yang kedua ini akan coba kita pelajari lebih dalam karena ya memang ini yang menjadi salah satu contoh yang paling sering digunakan, yang adalah Yusuf. Yusuf itu tanda kutip sebelum dia mengalami perjalanan turun hidupnya itu dia baru umur 17 tahun. Memang diceritakan akhirnya dia dijual oleh teman saudara-saudaranya, meskipun saat ini kita merasa lah Yusuf pakai acara menceritakan mimpinya yang mungkin menyinggung perasaan saudaranya, tapi bukan itu yang mau kita coba bahas. Kita ingin melihat bahwa Yusuf di usia yang cukup belia 17 tahun, mungkin SMA ya, berarti itu sudah dijual dengan harga 20 sikal perak. Itu sesuatu yang mungkin saat ini wah kok sampai seperti itunya. Tapi kita harus melihat bahwa pertama dia dijual. Lalu yang kedua, dia akhirnya menjadi hamba di rumah Potifar. Dan di rumah Potifar dia mendapatkan penyertaan Allah sedemikian rupa sampai Potifar pun memberikan kuasa, mempercayakan seluruh isi rumahnya pada Yusuf. Trennya mulai naik. Tapi ketika terjadi insiden dengan istri Potifar, kita perlu garis bawahi di situ. Yusuf tahu kekuasaan yang diberikan Potifar ke dirinya itu merupakan pemberian Allah. Sehingga ketika istri Potifar mengajaknya untuk berhubungan badan, dia menolak. Dengan jelas dia mengatakan, saya tidak bisa melakukan dosa sebesar ini terhadap Allah saya. Dan akhirnya dia dijebloskan di penjara karena difitnah istri Potifar. Meskipun dijebloskan di penjara, dia pun dapat mendapatkan kasih dan akhirnya dia pun dipercaya kepala penjara. Dan kita juga ingat di salah satu cerita Yusuf berikutnya, dia menafsirkan mimpi juru minum dan juga juru roti Firaun. Dan di situ sebenarnya ada statement ketika dia membantu juru minum, dia mengatakan kalau keadaanmu sudah baik, ingatlah saya. Namun yang terjadi tidak, juru minum melupakan dia. Baru ketika Firaun mengalami mimpi yang mengerikan itu membuat Firaun tidak bisa tidur, barulah juru minum itu ingat terhadap Yusuf. Dan Yusuf saat itu dipanggil 2 tahun setelah dia membantu juru minum. Dan di situ dia menceritakan bahwa nanti akan ada kelaparan yang besar. Dan akhirnya dia mengusulkan kita harus menampung gandum. Sehingga kita bisa selamat dari itu. Nah, itu yang menjadi awal ketika dia dipercaya Firaun menjadi Safnat Paneah. Dan itu menjadikan dia sebagai orang yang nomor 1 di Mesir saat itu. Nah, akhirnya menjadi suatu hal yang menarik ketika dia diangkat menjadi raja dan bertemu lagi dengan saudara-saudara yang menjualnya. Dia sama sekali tidak mengungkit-ungkit bahwa kamu yang menjual saya ya udah kamu harus saya hukum. Tidak seperti itu. Bahkan kalau kita lihat bersama-sama di Kejadian 45 ayat 4-5 dikatakan, mari dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, aku ini Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahulukanmu. Ini menjadi suatu pola pikir yang luar biasa. Dan saat dia menjadi Safnat Paneah itu usia 30-an tahun. Artinya itu sudah 13 tahun dia mengalami naik turun, dipercaya, dijebloskan penjara, dan akhirnya dia menjadi raja. Nah, itu yang menjadi suatu pembelajaran buat kita pada kesempatan saat ini. Kadang kita terbatas secara manusia untuk tahu, aduh, kenapa hidupku seperti ini? Kenapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi? Jangan khawatir, jangan takut, jangan gentar. Tuhan pasti punya rencana di dalamnya. Pertanyaannya adalah, teman-teman mau nggak setia di dalam rancangan itu? Sekarang bayangkan kalau tiba-tiba Yusuf ketika dia dijual,
Lalu ketika dia dirayu oleh istri Potifar, dia akhirnya ya sudahlah, aku memenuhi keinginan istri Potifar itu. Apakah dia menjadi sahabat-sahabatnya? Aku rasa tidak. Lalu bagaimana dengan Daud? Misalkan ketika dia ada kesempatan untuk membunuh Saul, lalu dia bunuh, adakah dia menjadi raja berikutnya? Mungkin tidak juga. Jadi apapun yang saat ini sedang kita alami, teman-teman alami mungkin ya, mungkin aku terbatas tahu. Mungkin teman-teman merasa jengkel, kenapa harus seperti ini? Tapi ingat satu hal, kadang-kadang pikiran kita tuh masih seperti 6 orang yang ditutup matanya tadi. Kita masih melihat gajah itu hanya satu dinding. Oleh karena itu, percayalah kepada Tuhan yang memiliki helikopter view yang tinggi itu, bahwa dia punya rencana buat teman-teman. Jadi, sebagai penutup, tetap meyakinilah bahwa rancangan Tuhan luar biasa. Penutup Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi tetap semangat, tetap berkeyakinan bahwa apapun yang terjadi ini merupakan Tuhan sedang memproses kita untuk membawa kita kepada hari depan yang penuh harapan itu. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan kalau Engkau berkenan hadir mengaruniakan firman yang menguatkan ini buat kami. Kami mau berserah seutuhnya kepada Engkau, dan segala apapun yang terjadi, kami mau percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan memiliki rencana dan memampukan kami sempurna. Kami mohon ampun kalau dalam renungan ini mungkin ada dosa dan kesalahan terselip. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, begitu. Tetap semangat, tetap bersandar penuh kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan apapun yang sedang kita hadapi, karena rancangan Tuhan indah buat kita semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Ya, gimana tadi renungan yang dibawakan oleh Mas Brian, sungguh luar biasa. Terima kasih Mas Brian buat renungannya yang telah bersedia untuk menyapa teman-teman Permata. Semoga Mas Brian juga selalu diberikan kesehatan dan juga selalu diberkati Tuhan. Dan dari renungan itu semoga kita bisa selalu bersedia dalam hidup kita untuk diutus Tuhan Yesus Kristus kemana, dan apa yang dikehendaki Tuhan akan menjadi kehendak kita. Oke, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Pasma Akustik dengan judul Tuhan Kau Gembala Kami. Pasma Akustik, silahkan. Saya mewakili teman-teman Permata dan juga Pasma Akustik mengucapkan terima kasih yang sudah menonton, dan yang belum silahkan menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga yang ingin memberikan saran ataupun mengusulkan tentang lagu pujian ataupun renungan, silahkan
kontak saya ataupun Mas Dio, kami terbuka untuk kalian semua. Dan juga saya juga minta maaf jika ada salah kata selama konten ini, dan semoga Tuhan akan selalu menyertai kita. Terima kasih, sampai jumpa.